gue belum berpikiran seperti itu tuh dulu. Berarti mereka semua kejebak dong. Kejebak. Kita kasih solusi. Karena jualan franchise itu menurut gue ya gampang. Jualan franchise gampang. Kok banyak yang tumbang? Bukan jualan bisnisnya, bukan jualan operasionalnya, jualan bisnisnya bro. Oh, jualan bisnisnya tanpa harus royalti, kamu udah tinggal bisa buka. Jadi ujungnya menurut gue itu bukan bisnis tapi kayak jualan gerobak kalau menurut gue. Bener lagi, kan? Bener lagi. Kan? Jadi sekarang gini, lo bikin paket franchise ya, license fee 150 juta, yoi, ya kan? Yoi, capex 200, bahan baku berapa gitu kan? Lo sekali gepuk dapat 150 juta bro di depan. Iya. Ujungnya lu cari 1.000 orangnya kali 1.000 kali 150 1,5 M. Lebih dong. Lebih ya? 1.000 kali 150 juta tuh berapa tuh? 15 M. 15 M ya? 15 M. Enak juga Anda. Jadi mindsetnya jadi license fee adalah revenue gua. Itu menurut gue dia penyakit. Iya. Akhirnya dia suka gitu. Gue bikin another brand. Misalkan yang brand A udah laku nih, 1.000 store. Wih, udah dapat 15 M, gue bikin lagi ya brand B. Gue jual lagi gitu. Gitu. Tanpa ada quality control. Iya. Gue sih itu jadi satu masalah sih. Iya, makanya cepat tumbang juga tuh. Karena menurut gue brand bisnis adalah komitmen dong. Iya. Ya lo kalau bikin bisnis itu sama kayak kawin sih menurut gue. Ya artinya ya lo harus ya kayak lo punya anak, lo harus lu plototin apa anak itu. Gitu. Iya, lu harus tahu dulu nih langkahnya seperti apa, ke depannya gimana ini itu. Kalau yang kayak gitu, habis ini, dikawin lagi. Analogi Anda seru sekali ya. Nah, gitu. Makanya menurut gue itulah mindsetnya harus dibenerin nih buat teman-teman pengusaha muda lah di Indonesia gitu. Jadinya lu kalau pengen bisnis sampai ngaji kerja sama orang, jangan, itu kan kalau license fee kan berarti lu udah untung di duluan bro. Misalkan nih gue ngejual franchise sama lo nih, Mas Mary 150 juta ya license fee-nya ya. Lu belum untung, gue udah untung 150 juta. Iya itu tuh. Iya kan? Itu tuh. Menurut gue ya itu gak syar'i. Menurut gue ya. Iya. Karena menurut gue pemahaman gue ya nih gak tahu deh, mungkin nanti Ustadz Halid bisa komen nih. Menurut gue bisnis kalau kerja sama bisnis itu kalau untung sama untung, rugi sama rugi. Iya benar memang. Gue baru untung kalau partner gue udah untung. Iya kan? Gak ada zolim di situ ya. Iya, jadi gue kagak untung duluan gitu kan. Nah, menurut gue sih kayak gitu ya. Ini menurut jadi gua, ini bukan berarti lagi berfatwa kan Bapak yang satu ini ya. Menurut Ustadz Gufron. Ya, pokoknya melihat dari sisinya bahwa kok dia anak banget nih. Iya. Habis itu cabut kan? Banyak bro kayak gitu. Tapi kan dia harus beli bahan bakunya di situ. Si orangnya, si mitranya, benar. Jadi dia dua kali pukul tuh. Oh iya. Dapat license fee, dapat juga dari bahan baku. 2 kali deh. Tapi kan bahan baku kecil bro. Lo jual bahan baku paling dia jual ngambil margin berapa persen, 20% berapa gitu. Yang gede kan justru yang cash advance ratusan juta gitu. Dari mulai 4 juta atau paket yang agak gedean 50 juta atau mungkin paket cafe atau mungkin outlet 150 juta, 200 juta gitu kan. Iya. Jadi menurut gue itu sih makanya gue sampai saat ini belum menemukan sistem bisnis model seperti itu yang sustain sampai saat ini. Ada bro. Apa? Yang kopi itu bukannya franchise? Nah, gue denger sih mau di buyback-buybackin tuh. Serius loh? Ya, emang iya? Iya. Setahu gue itu kan kopi itu kan itu yang gue maksud kopinya kadang beda rasanya setiap outlet. Waktu itu nih gue baru rumor ya. Jadi kita jadi gibah. Oh enggak kan kita kan nyebutin namanya. Di sini kita buat ngegali insight-nya. Berapa bulan lalu sempat ramai di TikTok. Si kopi itu. Oke. Di rotinya ada belatung. Yang bener loh. Iya. Ini persaingan kompetitor kali. Jadi kan gini, misalkan sinetron banget sih gue. Gini, lu mitra gue, gitu kan. Terus ya pasti bisnis utama lo bukan itu dong. Bisa kan. Iya. Lo, itu sampingan lo. Lu nggak mungkin dong ngontrolin toko itu tiap hari. Iya operasionalnya, iya kan. Ya bisa karena nggak ada lack of control gitu. Ya terus ya mungkin bahan bakunya gua nggak tahu ya, nggak dicek atau gimana pegawainya. Ya udah ada belatungnya serve ke konsumen. Aduh. Iya. Atau bisa jadi sebenarnya
udah mendekati expire tapi namanya mitra nggak mau rugi. Aduh. Akhirnya ya udah gue jual. Nah, inilah pentingnya quality control dari prinsipal tuh kayak gitu tuh. Penting banget. Akhirnya kan sekarang konsumen udah nggak lihat cabang itu punya siapa. Oh iya dong. Brandnya rusak, ya semua brandnya yang dianggap kayak gitu kan. Iya rata itu. Iya. Iya bisa jadi ya the power of mouth ya. Jadi dia mulut ke mulut, habis itu nanti tinggal dia ngomong, dia nggak akan ketemu di pinggir jalan juga mungkin dia akan melengos gitu aja. Gitu. Jadi kebayang nggak maksudnya ya segitu rentannya sih menurut gue ketika karena menurut gue the soul of the brand di dalam bisnis F&B itu bukan di marketing tapi di operasional gitu. Karena menurut gue brand tuh, gue nggak tahu ya di bisnis lain, gue di F&B ya. Brand tuh bukan what we say about us, tapi what our customer say about us. Oh, gitu. Iya. Misalkan gini, objektif jadinya. Iya, misalkan gue mau ketemu sama cewek misalkan ya, gue bilang, gue tuh ganteng, gue tinggi, gue gondrong, gue putih misalkan. Pas gue ketemu sama si cewek, lu kok nggak seperti yang lo omongin, kan? Lu hitam, lo botak, gitu kan, lu nggak tinggi, misalkan gitu kan. Jadi kan sebenarnya brand yang di benak si cewek itu adalah apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, bukan apa yang gue omongin. Itulah kaidah guru saya, makanya saya banyak belajar oleh beliau gitu kan, Pak Subiakto. Pak Abi bilang brand itu ikatan emosi, branding itu stimulus. Ya ketika lo ketampar muncul brand di depan, ya emosi lu pertama tuh apa? Iya. Itu makanya pengusaha ya cek dulu kalau mau ngapa-ngapain. Iya, jadi konsumennya. Menurut gue tadi di brand itu what our customers say about us after they experiencing our product and services. Kalau yang marketing yang lakuin itu ya itu cuma memberikan persepsi doang. Tapi yang benar-benar mengenai mereka ya after mereka melakukan kontak dengan kita. Gitu. Makanya menurut gue operasional kan. Iya, operasional. Ketika operasional lo selain sama orang lain dan dia sebenarnya dia nggak ngerti value lu, nggak ngerti DNA lo, dia cuma beli bisnis lo cuma sekedar buat dapat penghasilan sampingan doang. Akhirnya lo mau menyerahkan brand lo sama orang kayak gitu. Nah, gue sih nggak mau. Bener. Gitu. Gue lagi nyari CEO lagi, lo berminat nggak? Enggak lah, katanya udah gak level. Gue di sono jadi apa? Masa gue di sini CEO ya gak? Atau lo jadi venture capital gue ya? Bisa tambangin di belakang. Ya bener ya. Oke, kita masuk lagi ke house ini sendiri. House ini valuasinya berapa sih? Waduh, langsung gue tembak. Gue orangnya begitu. Gue udah belak-belakan. Sebelum gue nanti pengen tahu riset marketnya house ini kemana gitu kan. Ntar kalau gue ngomong dianggap flexing gak tuh? Iya. Kalau udah ngomong enggak, gue mau tahu nih. House Indonesia. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cabang. Ini pun juga yang muat di bio nih. Kalau kan bisa jadi gak muat kan, karakternya kurang kan. 14 cabang. Dan 14 cabang bayangin. Bukan 14 cabang, 14 kota. Sorry, 14 kota. Bayangin ketika satu kotanya berapa cabang tuh. Iya. Kita total ada 176 cabang. Besok Sabtu buka lagi 3, jadi 179 lah. Lagi ngomong gini lagi pada siap-siap nih ya. Lagi siap-siap apa nih? Luar biasa mah House nih. Kita lagi ngobrolin begini lagi pada siap-siap timnya dia nih. Oh gitu. Gimana sih maksudnya? Gimana lu coba manage ini bisa segede ini gitu? Apa sih strategi yang lu pakai? Kalau ngomongin valuasi, sebenarnya ada berbagai macam pendekatan ya. Jadi kalau yang konvensional kan multiply EBITDA lah ya. Iya. Tapi kalau valuasi sekarang itu ada other side dan financial performance yang dihitungnya. Walaupun kalau house tuh kategorinya masih hybrid lah kita. Kita hitungan financial performance ada, tapi juga story lain juga yang buat nambah valuasi juga ada gitu kan. Apa tuh storynya? Jadi gini, kalau F&B doang itu market comparable kita hitung cuma 2,5 kali dari revenue lo. Itu adalah market cap lo atau valuasi lo. Gimana ulang gimana? Misalkan let's say revenue lu misalkan 100 M setahun. Maka market value lu si valuasi perusahaan lo ada 2,5 kali dari 100. 2,5 kali apa 2,5%? 2,5 kali dari revenue lo. Oh gitu ya? Iya, ini kemarin kan kita juga gue dibantu sama konsultan untuk menghitung valuasi dong. Biasalah kalau startup kan kalau lagi mau equity fundraising. Ini gue lagi barusan meeting siang jam 2 tuh. Lagi sama financial
konsultan kan. Konsultan lah. Nah, kan masih ada market comparable dong. Iya dong. Ya, kalau kita kemarin pakai apa ya? Ada Starbucks, ada Luckin Coffee, ada Tea Life, ada apa lagi ya? Pokoknya kita Oh, Tea Life masukin juga ya? Masukin. Fore kagak. Enggak deh. Enggak. Kemarin kita pakainya yang udah listing sih kebanyakan. Oke. Yang udah listing tuh ya Starbucks kan udah listing. Oke. Lalu Luckin udah. Jadi yang kan kalau udah listing udah ada tuh harga jumlah saham beredar dikali jumlah harga sahamnya. Lu bisa hitung market value-nya. Iya, karena mereka udah IPO kan? Udah IPO. Kalau yang belum listing kan lu nggak tahu revenue dia berapa. Iyalah. Makanya iya, sifatnya nggak publikatif soalnya. Ya, makanya market comparable bisanya banyakan sama yang udah listing. Gitu. Oke. Emang lu udah IPO? Belum. Akan. Terus kapan? Ntar lu exit? Enggak. Bohong. Enggak. Di kita. Buat beli kos-kosan. Oke. Nah, kalau menurut gue gini. Gak tahu ya. Gue merasa gue pernah dengar waktu itu tuh si Jack Ma ngomong. Lu umur 20 tahun, lu kerja sama perusahaan yang lu bisa deket sama si pimpinan perusahaannya itu. Dia jadi mentor lo. Oke. Itu kan, jadi karyawan lah ya. Tapi bukan buat duit ya, buat belajar. Umur 30 lu start your own business. Meninggalkan dan melupakan mentor lo atau bos lo. Iya dong. Kalau menurut gue kayak gini deh, gue punya juga beberapa, kita udah nyoba mulai bikin manajemen trainee ya. Oke. Udah bilang namanya si Hanif gitu kan. Nif, dia anak ITB nih, teknik sipil nggak salah. Gue tahu lo kerja di sini bukan pengen jadi karyawan haus, tuh pasti pengen belajar. Tapi gak apa-apa, gue dukung. Karena kan salah satu purpose gue berbisnis, ya gue pengen mengajarkan orang-orang di Indonesia pengen berbisnis untuk ikut terjun juga. Mantap. Nah, makanya gue bilang, udah sini lo belajar dulu gitu kan di haus. Umur lo berapa sekarang? 27 gitu. Udah, lo umur 30, lo apa namanya? Udah saatnya siap bangun bisnis sendiri, gue bantu. Nah, karena gue 30 bikin bisnis sendiri. Kata Jack Ma nih, lagi lanjut ke Jack Ma. Umur 40, you do what you good at, kata Jack Ma. Jadi umur gue hampir 40 nih, umur 39. Makanya kalau gue mau exit, gue bikin bisnis lain, menurut gue, wah udah telat nih. Menurut gue, walaupun gak juga sih, Elon Musk juga bikin yang lain kan. Tapi menurut gue, ya gue masih merasa sih, ini tuh marketnya gede banget sih bro. Jadi ya gue pengen tuntasin ini. Jadi gue pengen sampai 40-50 gue pengen gedein hausnya gede-gedenya. Umur 50 baru deh gue ngajarin yang lain. Tapi bukan sebagai founder, angel investor. Angel investor. Nah, mengingatkan saya pada Ahmad Zaki Bukalapak. Ahmad Zaki lebih muda lagi ya. Iya. Dia exit bikin apa tuh namanya? Aduh lupa gue. Itulah pokoknya jadi bikin macam venture. Karena Bukalapaknya masih minus minta. Dibuka, gue tahan dia yang buka. Kalau kita kan biasanya ya gue udah surplus bro, jadi gue hidup dari dividen. Maksudnya udah bisa. Nah kalau dia kan kalau nggak exit nggak ada dividen pusing. Stres dong palanya. Masa nggak stres? Gue pikir kapan gue exit orang gue bisa hidup dari dividen. Gitu kan, bener gak? Iya. Dan lo paling gede lagi ya share-nya, stakeholder ya kan? Gitulah. Oke. Nah, lanjut terus. Nah, jadi ya tadi kalau bilang tadi sampai mana ya tadi ya? Ya pokoknya ngegedein house-nya gimana? Tadi kan intermezzo dikit tuh. Oke. Valuasi kan. Berapa valuasi lo? Aduh, ini nggak apa-apa deh. Nggak, insya Allah di sini buat memotivasi teman-teman. Jika memang kita pengen beli house, bahasa sederhana ya, karena audiensnya nih banyak yang UMKM Muslim deh. Jika kita pengen beli house, pengen masuk ke dalam situ, kita pengen tahu nih, atau andai-andai house IPO, berapa sih valuasinya kakak? Gue mau disclaimer dulu ya, ini bukan flexing, bapak-bapak, ibu-ibu, gue nggak butuh apa sih namanya tuh korban 70%. Afiliator. Revenue house tuh 2021 250M. 250M setahun. Nah, lu kali aja 2,5. Ini masih pakai hitungan kita yang konservatif, market comparable. Saya harus ngeluarin kalkulator sakti saya deh. Oke, ini berarti market acquisition ya. Intinya market valuation. Market valuation. Tadi berapa lu? 250 M dikali 2,5. Nolnya berapa sih ini? Panjang bener lo. Waduh, haus kali 2,5.
5 aja udah gitu. Udah 2 kali aja. Nah, itulah. Tapi setengah T lebih loh ini. Iya. 600 ini masih pakai hitungan yang tadi gue bilang 625 miliar ya, Gufron. Iya, ini masih pakai hitungan House sebagai F&B company. House itu sekarang menunggu hybrid. Kita adalah direct to customer tech enable. Oke. Gitu. Makanya kayak Luckin Coffee. Oke. Even kopi kenangan, bro. Kopi kenangan tuh udah bukan F&B company, dia udah jadi tech company malah. Oke. Gitu. Oh iya. Kok gitu? Ya itu data, bro. Oh iya. Gitu. Makanya dia apps-nya bagus banget sih. Oke lah, kuat. Dia juga visinya juga venture capitalnya juga gede kan ya? Iya, gede banget. Gede banget tuh. Gede banget. Berapa tuh suntik ya, kemarin berapa triliun? Gue dengar sih terakhir 1,3 mau dapat 3T lah kurang lebih. Si Edward kan namanya. Edward sama si siapa? Lupa gue. Edward. Lu nggak mau kesini, Ward? Gedein nih. Hah? Ini bibit loh. Hah? Series prisit aja. Gitu. Iya. Oke. Jadi kalau dia valuasinya bukan dari 2,5 kali revenue tuh, bro. Lah kok bisa berubah-berubah? Ya kan gue bilang 2,5 tuh F&B company. Oh. Dia kan udah tech company. Udah tech company mah udah. Dengar dia udah. Kali berapa? 30-an. 30-an. Multiply revenue. Yang udah dengar. Masya Allah. Gitu. War, coba deh lu kalau tahu harta lo mau di kemana itu. Makanya dia udah unicorn kan dia. Udah unicorn. Udah 14T berarti unicorn valuasinya. Dekakon dong. Belum dong. Belum ya? Unicorn 14T. Dekakon 140. Oh iya. Nah. Oh iya. Gitu. Waduh. Oke, nih gua ngeliat House sekarang ini kan bisa berdiri karena memang dari market yang solid juga. Iya kan? Maksudnya kuat banget, loyalis lu kuat banget sih. Bintang Emon, gue ngeliatin semuanya. Bini gue juga beli House juga, nyobain. Iya, maksud gue kuat banget gitu. Maksudnya kalau lu pernah riset nggak? Kira-kira paling banyak market lo cewek apa cowok? Nah, ini gue riset nih. Kita tuh market kita namanya aspiring middle class dan middle class. Nah, ini coba sambil gue pelajarin nih. Ini penting loh. Ini daging loh. Oke, terus? Aspiring middle class tuh di Indonesia tuh 49%. Oke. Dari penduduk Indonesia ya, adalah orang-orang income-nya 600.000 sampai dengan 1.200.000 sebulan. Oh, aspiring middle class. Oke. Middle class itu orang-orang income, ini menurut World Bank ya. Oke. Middle class tuh orang-orang income-nya 1.200.000 sampai dengan 6 juta sebulan. Dan itu kalau nggak salah 25% penduduk Indonesia itu middle class. Oke. Sisanya campur tuh antara yang kelas D yang benar-benar di bawah garis kemiskinan lah. Oke. Kelas A lah. Oke. Gitu. Itu minornya. Ya, itu marketnya House tuh. Oh, marketnya House. Dari segi SAS, dari segi ekonomi. Oke. Orang middle dan middle class. Dari segi demografi, nah itu umur tuh. Oke. Umur 15 sampai 35. Oh, nyampe 35. Gue pikir 15 sampai 25 lu, bro. Ya, 15 tapi paling banyak emang di 21 ke 25. Oh, 21 25 ya. First time jobber namanya. Oke. Baru yang kedua student lah, mahasiswa dan lain-lain. Dan itu lu gimana cara risetnya? Maksudnya dari data manual aja biasa, apa lu gandeng lembaga survei atau gimana? Lembaga survei. Kan tadi gue melakukan brand health tracking itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Ush. Lumayan tuh, bro, sekali bikin. Berapa? FGD kan? Iya. Yang kemarin sih gue cuma kuantitatif aja. Kalau FGD yang sebelumnya tuh sama si Populix itu kita ada FGD. Berapa sih buat F&B? Gue pengen tahu kalau bikin focus group discussion tuh berapa sih? Nah, yang pertama sih gue sebut nama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, waktu itu pertama masih Populix tuh. Populix tuh masih startup. Tech juga lah ya gitu. Lembaga survei ya? Ya masih baru lah waktu itu, masih agak murah lah waktu itu. Pego lah, kuantitatif Pego lah waktu itu dia. Oh, itu akurasinya? Oke. Tepat 80% lah. Oh, bagus dong. Bagus lumayan. Oke. Yang kedua gue bikin karena GM marketing gue sekarang ex KFC. Wih. Berapa angka tuh depannya? Lumayan lah. Berapa digit tuh? Akhirnya dia pakai yang biasa dulu dipakai di KFC. Di bawaan ya? Bawaan si Acuity waktu itu pakai. Nah itu tuh buat itu kuantitatif doang hampir 200 lah waktu itu. Kalau sama kualitatif premium Acuity lebih mahal lah, bisa 300 kayaknya. Oh, oke. Makanya gue kalau yang brand kayak KFC tuh yang udah denger bisa per kuartal.
Wush. Si quarter bikin. Kalau gue ya belum. Dia pasti butuh pergerakan cepat soalnya ya. Iya kan itu kan ngawasin juga kan kompetitor kita Iya. gitu. Oke. Kalau gue sih per semester dulu lah. Gitu per semester. Nah kalau sekarang per semester. Tapi works kalau setahun sekali gimana? Ya lu bisa lu telat sih. Kenapa telat? Gini, kan gini, kita sebagai decision maker, kita making decision based on data dan information dong. Oke. Nah itu kan data dan information. Ketika lu dapet data yang nggak up to date, ya lu bisa. Oh iya itu tuh, itu yang bikin kendala tuh apa ya? Ketika data itu kan bergerak cepat ya. Iya. Kayak bisa sekarang mungkin lo begitu dicek taunya mungkin umurnya sekian. Begitu lo mungkin nanti tahun depan belum tentu tuh. Yang umur-umur itu kan udah beranjak besar kan? Betul. Kayak gini misalkan nih gue sih. Misalkan lu mencari source of awareness dari brand. Kalau lu nggak punya data, lu pakai menurut gue nih ya persepsi gue gitu kan. Iya. Oh ini nih so tahu gitu kan. Misalkan source awareness, wah kita harus kenceng di sosmed misalkan. Uang kita taruh situ semuanya gitu kan misalkan. Tapi begitu data keluar jebret. Bukan di situ bro source awareness. Tahu-tahu misalkan di banner ojol. Banner aplikasi ojol. Berarti lu salah. Lu keluarin uang berapa ratus juta ke situ, tapi harusnya bisa placement di situ. Tapi gini bro, kan ada juga UMKM yang mungkin duitnya nggak bisa banyak bayar buat tim riset gitu loh. Nah kalau itu feeling aja. Gue juga dulu gitu feeling soalnya. Begitu ada uang baru gue pakai. Baru ya. Berarti paling banyak lu cewek? Ya. Untuk house tuh 65-70% lah. Wah mantep, gede banget. Iya. Kenapa mereka kok nggak, bukannya concern pada diet ya? Lu kan minuman kekinian kan bukannya banyak. Nah kalian umurnya kan cewek tapi yang di bawah 25. Yang makan banyak pun masih kurus. Beda sama yang udah di atas 25 makan dikit langsung naik gitu ya. Oh iya emang kalau kita ngomongin ya lu kan paling banyak marketnya cewek-cewek gitu ya. Kalau kita ngomongin cewek-cewek memang dia apa ya, bisa dibilang sangat peduli banget sama dirinya, penampilan apa segala macam. Nggak cuma mungkin untuk urusan masalah gemuk apa enggak. Untuk muka pun juga dia pasti. Gua tahu arah kemana nih. Silakan bro. Iya kan. Anda bantu saya dong. Nanti nggak diperpanjang lagi. Gimana? Iya kan, apalagi cewek-cewek itu sangat memerhatikan penampilan. Nah, cuma memang jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Kalau saran gue nih, ini lagi viral, dipakai sama ini, ikut-ikutan, taunya nggak cocok. Mending yang jelas-jelas saja. Ini buat para cewek-cewek di luar sana yang mungkin juga minum haus, Anda juga pikirkan deh sekarang deh. Nggak cuma melulu kok haus bisa menghilangkan dahaga, tapi kalian juga haus juga akan penampilan buat manjakan suami. Iya, benar. Pakai nih Kaulah Beauty. Itu bisa buat cowok juga bro? Iya. Bisa. Jadi ini brightening soap nih. Jadi dia buat cewek-cewek terutama misalnya mau bikin suami jadi kelepek-kelepek. Jadi begitu pakai tuh dia geletakan dari ubin. Enggak lah, maksudnya kan hatinya maksudnya kelepek-kelepek. Nah, lu coba deh cewek-cewek buat para akhwat dan juga para perempuan nih intinya. Lu saatnya coba deh bisa untuk nyenengin suami kalau udah pun menikah ya. Atau mungkin cowok juga bisa juga pakai nih. Iya, cowok juga bisa. Nah, bisa juga buat manjain istrinya apa segala macam. Nah, kandungannya ini ada aloe vera, ada kolagen. Pernah denger nggak kolagen itu yang bisa buat nyerahin kulit? Nah, ini nih sabun batangan. Jadi praktis, nggak cuma sekedar buat muka doang. Biasanya kan kalau skincare itu kan muka doang. Lo harus beli lagi buat body soapnya. Iya kan? Kalau sekarang ini bisa digabung, muka bisa buat badan juga. Efisien ya. Efisien. Mantap. Tuh, nih. Nah, kalau pengen tahu dapetin Kaulah Beauty di mana? Coba aja nih cek di deskripsi di bawah ini ya. Oke, sip, lanjut. Ini cewek-cewek yang pakai Kaulah juga minumnya biasanya haus nih. Mungkin bisa collab nih Kaulah. Iya, bener tuh. Bisa kontak nomor di bawah ini. Lu ngeribetin editor gue lah. Bener tuh. Bisa collab tuh. Bisa. Kaulah Beauty bareng sama Haus bikin sesuatu. Kalau beli Haus dapat Kaulah atau beli Kaulah dapat Haus. Betul. Iya kan? Nah, terus berarti ke depannya bakal kayak gimana lagi nih? 3 tempat mau ada apa lagi sih? Di mana? Aduh, di mana? Nggak apal, Bapak founder udah mikirinnya mah udah RUPS, mikirinnya udah dividen, udah nggak ngurusin. Mikirannya kalau founder fundraising. Karena gamenya udah beda kan. Lo emang lo butuh fundraising lagi? Iya dong, kan gini. Pasti ya. Ini kan sebenarnya gini. Udah
Jut dolar masa butuh lagi sih? Kan kita juga punya target dong. Maksudnya kan ya namanya kita sebagai pebisnis pasti pengen memaksimalin effort kita dong. Dan menurut penilaian kita gitu kan. Ya walaupun kita mungkin kita nggak bisa banget jadi tech company ya. Kalau menurut gue sih, kan aneh beda. Mungkin kalau kepintangan bisa ke sana, tapi kalau jalan yang kita pilih cukup lah F&B tech enable lah. Nah mungkin bisa dapat valuasi mungkin kalau sekarang kalau yang biasa 2,5 ya kita cukup 4-6 kali valuasi dari revenue lah. We're aiming like 7 triliun lah sebenarnya sih. Wow. Itulah. Buat apaan? Ya ketika IPO valuasi loh. Kayak kemarin si Goto nih. Iya. Goto kan yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong ya. Valuasi ketika IPO dia 453T kalau nggak salah. Ini menarik nih. Kita ngomongin mengenai fenomenal angel investor atau venture capital. Dan ini kan kita coba support buat dengan ngundang Gufron ini ke sini, guys. Maksudnya di sini kita berdua ingin ya, terutama beliau lah, ngebantu buat teman-teman UMKM untuk di beverage gitu ya, F&B lah, itu untuk growth-nya tuh lebih kencang lagi. Nah, coba deh, gue pengen ngajak mungkin teman-teman kalau yang memang baru mau memulai nggak apa-apa, simak dulu aja. Artinya gini bro, ketika kita ngomongin masalah pendanaan, fundraising, investor, venture capital, kan kayak Goto. Tadi lu sebut Goto kan, itu kita nggak heran lo beritanya di mana-mana, tapi tetap rugi bro bukunya. Nah itu dia. Nah maksud gue itu gimana nih maksudnya nih? Kok bisa-bisanya mereka tetap nanam tapi sementara perusahaannya rugi? Yang dibeli sama investor itu bukan current performance sebenarnya, tapi future performance. Berapa tahun dia ngarepin begituan? Amazon itu ketika IPO EBITDA-nya masih minus. Tuh kan? Setelah 5 tahun baru tuh perusahaan untung. Ketika untung itu baru market cap-nya langsung. Kenapa bisa gitu? Ya dia jadi kayak apa ya? Monopoli. Ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya kalau buat startup ini ujungnya pasti ya winners take it's all. Gitu. Memang pola kapitalis. Namanya nggak venture kapitalis kan? Iya benar. Gitu. Tapi emang semuanya begitu? Ya boleh dibilang lah. Kan gini. Karena kan gini. Kalau udah gamenya kayak gini, kalau UKM kita kan gamenya ada bottom line ada dividen buat kita hidup lah gitu kan. Iya P&L lah, profit and loss. Iya. Kalau udah levelnya udah scale up, yang dilihat bukan cuma itu, tapi ya market cap-nya, capital gain-nya. Buat diapain diolahnya, monetize-nya diapain si para investor ini nungguin apa? Exit pasti bro. Oh. Karena kan venture capitalist mereka selalu invest. Rumus mereka yang gue tahu tuh dalam 5 tahun apa yang mereka tanam harus 3 kali lipat minimal. Rumusnya itu. Karena kan mereka itu bukan uang mereka. Iya. Itu LP kan, iya. Partner. Betul. Ada ketika bikin round mereka ada due date-nya juga. Due date-nya biasanya 10 tahun lah. Makanya mereka banyak ngedrive banget. Kan lu sekarang berarti kalau lu ada venture capital berarti lu di drive dong sama mereka. Iya, pasti mereka ajak, ayo lo fundraising lagi biar market cap lo naik lagi gitu kan. Pasti ujungnya IPO gitu kan. Bisa nggak kalau kita nggak mau di drive? Bisa aja, karena kan tergantung saham siapa yang paling besar. Kan dia cuma dapat 20% kan? Kalau ya tergantung. Kalau gue sih nggak kurang dari itu. Lu mau buka nggak? Buka apaan? Itu berapa persen dia dapat deh? Lu buka? Jangan ntar gue Iya. Gitu. Iya biasanya mungkin segituan ya. Menurut gue. Biasanya kalau yang awal. Tapi kalau ya tergantung sih. Makanya tergantung. Kalau lu perusahaan lo bottomnya hijau, lu punya nilai lebih lah. Lu punya bargaining, berarti gini. Iya, gue punya bargaining power lah. Makanya gini, biasanya startup tech itu bottom line-nya minus. Akhirnya dia ngidupin operasional perusahaannya dari fundraising. Aduh. Ujungnya makanya dia butuh fundraising kan. Bisa jadi 49% kali ya? Iya. Amat tanya aja Mas Zaki terakhir IPO kan 34% kalau saya 5%. Nah, makanya sebenarnya gitulah. Oke. Agak sensitif ya pembahasannya ya. Benar. Tapi kalau pakai sabun Kaula Beauty, insya Allah mau kulit sensitif juga aman. Dia masuk lagi. Bayar 2 kali dong lo. Ya oke. Berarti rencananya Haus akan seperti itu ya? Gedein strateginya. Makanya tadi gue bilang, gue kalau IPO pun ya gue gak akan exit 100%. Karena kan dari gue bilang bottom line gue udah positif ya. Gue nikmatin dividen udah cukup. Gue mundur dari board, gue jadi
investor pasif aja atau jadi komisaris gitu kan, jadi investor, tapi dari haus gue dapet, nanti dari apa namanya? Kalau naro-naro juga dapet. Iya bener. Tapi kalau mundur dikit Deng, ke belakang dikit aja, haus itu berarti sempat ngalamin kegoncangan gak sih? Apa langsung tiba-tiba cuf gitu? Oke, jadi itu. Terus sampai ketemu Pak Budi Ismani gimana? Namanya UKM pasti coba-coba so pinter tentang pajak biasanya gitu. Akhirnya nggak taat pajak tuh. Kalau pajak restoran tuh ada 2 ya. Satu PB1 yang bayar ke Dispenda itu 10%. Satu lagi pajak badan yang 25% dari profit lo. Mostly kalau menurut gue sih, hasil research gue sih, hampir semua restoran atau UKM di Indonesia tuh kagak pada bayar tuh PB1 tuh. Ada kata bayar pun misalkan kagak bayar 100%. Iyalah. Bayarnya cuma misalkan banyakan sih 15%, 20%, itu di rahasia umum lah gitu. Iyalah. Nah, ya kalau kita mau IPO ya kita nggak bisa gitu. Karena kan kita di audit, yang audit gua nggak kaleng-kaleng bro, PwC gitu kan. Mana mau dia gitu-gituan kan. Iya. Ya ibaratnya kita harus mulai taat itu tuh, mulai taat bayar PB1 itu kan. Terus kenaikan dong 10%. Iya. Itu sih kalau lo main di market mid lo sangat sensitif sama harga. Ketika lo naikin harga 10%, goyang. Gitu kan. Kita waktu itu tuh sempet sales drop ke 30%. Masa ya gede banget? Gede banget. Karena gini, produk gue misalkan 10.000, naik 1.500. Ya percaya atau nggak percaya, market itu kabur, sensitif banget. Gope naiknya kerasa di mereka gitu kan. Terus gimana cara menyikapinya ketika itu? Nah itu dia. Saat itu dijadiin itu suatu opportunity buat kompetitor kalau menurut gue. Karena kompetitor yang kecil-kecil, mereka kan nggak bayar PB1 tuh. Mereka hajar harga bawah tuh. Nah mereka mau coba nampungin market yang lari dari haus. Buangan-buangan dari lo. Tapi kan sekali lagi menurut gue, yang bikin loyal customer itu buat makanan ya, masih di taste sih ujung-ujungnya. Gitu. Nah haus itu walaupun kita hajar market mid low, tapi dari awal sebenarnya kita udah pakai bahan baku bagus punya. Karena partner gue dia lama kerja di Fish and Flag kan. Oh, jadi tahu ingredients yang jadi dari awal kita udah nge-cheat. Kita udah nggak beli di warung tuh bahan baku atau di distributor. Beli di mana? Langsung potong ke distributor pertama dari pabrik bro. Kok bisa? Iya kan teman gue orang Fish and Flag. Oh iya, maksudnya relasinya kuat juga ya? Kuat bro. Oke. Berarti tipsnya gitu ya, mau bangun bisnis F&B? Orda. Iya. Kunci sukses tuh orda. Udah paling benar deh. Nah gitu. Jadi ya udah. Ya asalkan tidak ada suap menyuap kan. Iya ada. Jadi kan orang lain jual yang lebih murah, tapi dia nggak pakai bahan baku yang bagus. Karena kan buat pakai gini, haus tuh kita tuh awal-awal bisnis, gross margin kita cuma 50%. Gross margin ya. Buat F&B tuh gross margin tuh udah bakunya 70% lah. Berarti tergolong kecil dong ya? Gua kecil. Ya karena waktu itu kan tokonya masih dikit. Once kita tokonya banyak, nah kan permainan volume. Kita punya bargaining dong, negosiasi dari volume, akhirnya dapat bagus. Makanya kita sekarang bisa dapat gross margin 65%-an. Mantap. Tapi kalau lo punya toko 1-2, lu nggak bisa melakukan itu. Iya. Akhirnya lo nggak dapat di harga. Iya benar. Terus cara pemasarannya gimana, Haus? Pemasaran? Iya. Gimana sih? Awalnya sosmed. Terus strategi yang masih works nggak sih? Strategi 5 km tuh selalu ada masih. Toko apa sih? Gimana coba? Pengen tahu dong. Gue kasih. Dan kompetitor gue gak nonton. Siapa? Yes. Ini kan karena ini hasil research nih. Mudah-mudahan gak nonton. Yang mana nih, yang teguk apa gelap? Gue sebut aja langsung di sini. Yang mereka masih bermain hitam putih itu. Kan lo udah ungu nih. Lo mau nyaingin chat time kan? Buat gini. Sebenarnya gini. Yang mana dulu nih mau dijawab nih? Yang chat time dulu. Oke. Sebenarnya dibilang nyaingin Chatham ya pasti ya, karena kan dia kan saat ini market leader. Tapi nggak mengcopy ya, karena menurut gue gini, ini kan generasi market gue remaja ya, 15 sampai 35. Kalau brand lo hitam putih banget itu bahasa komunikasi lo pun juga tidak mencerminkan yang something yang cheerful. Tapi kan lo dulu juga gitu. Nah dulu gue belum berpikiran seperti itu tuh dulu. Berarti mereka semua kejebak dong? Kejebak.
ikut-ikutan. Taunya lu juga subjektif. Dulu gue pikirnya gini, gue ngajar market mid-low nih. Gue gak mau bikin yang terlalu sophisticated. Takut market gue mikir ini mahal. Makanya gue pikir sesederhana mungkin, dan gampang dilihat juga ya, hitam putih ya, pinggir jalan ya. Gampang dicerna lah. Itu. Tapi begitu jalan, oke, value gue adalah ingin mendeliver happiness. Ya, kan kalau kita salah satu value kita deliver happiness through a cup of drink. Oke. Tapi ujung-ujungnya happiness itu bukan cuma dari produk kita, bisa juga dari gaya marketing kita, infrastruktur kita. Makanya kita bikin yang lu masuk ke toko kita jadi happy, ceria, makanya keluarlah warna-warni ini. Gitu sih sebenarnya filosofinya. Nah, terus yang ngomongin kompetitor tadi gimana? Kompetitor. Tadi kan ngomong source of awareness kan, marketing kan. Based on our research sebenarnya satu bukan dari sosmed, tapi satu dari kehadiran fisikal toko lo. Oh, makanya harus berapa kilometer lo harus hadir di situ. Betul, itu bener banget tuh. Ya, itu strategi itu bener ya? Bener. Alfamart gitu bener ya? Udah proven lah itu berdasarkan hasil research ya. Jadi source of awareness itu datang dari physical appearance store. Buat apa? Karena selalu diingat lagi, muncul mulu di brandnya. Mungkin gini ya, di bawah alam sadar kali ya. Gini, lu misalkan nih, rumah gue di Joglo. Sini di Tebet ya namanya nih. Oh, ini Casablanca. Dari Joglo ke sini kan lewatin jalan tuh ya. Iyalah. Terus ada toko-toko, ada tokonya, ada toko haus misalkan, ada pelangnya. Kan kelihatan tuh. Di bawah alam sadar itu kan nempel. Iya. Pergi pulang tiap hari ngeliat gituan kan. Itu di bawah alam sadar nempel. Iya, kayak di puncak tuh ada tuh restoran Padang tuh. Tiap 5 km ada lagi yang sama brandnya dari mulai Taman Safari sampai ke bawah tuh. Iya. Sate Kadir deh. Sate Kadir kan? Kadir ya benar. Kadir 1, Kadir kedua. Iya. Penasaran kan banyak banget cabangnya. Akhirnya dia berhenti di Kadir 5 deh akhirnya. Nah gitu kan. itu salah satunya. Oh, masih works ya? Masih works. Apalagi jangan diumpet-umpetin dong. Dengan endorse komedian juga. Itu nomor 3. Nomor 2 tadi gue bilang appearance di aplikasi ojol. Ngapain? Kan mereka jual banner. Oh, mahal nggak naruh di situ? Mahal bro, makanya gue berapa sih ngomong ada yang lain belum bisa. Berapa sih naruh di banner, naruh di dalam appsnya Gojek? Enggak, siapa tahu ini bisa jadi revenue stream gue juga nantinya. Kalau dulu ada Dinamis sama Statis. Dulu tuh Statis. Oke. Misalkan lu bayar banner Gojek Jakarta. Semua orang yang buka aplikasi Gojek di Jakarta, lo lihat tuh. Itu Statis. Mahal tuh, sehari 80 juta ada kali. 80 juta. 2 hari 80. Sehari 40-an lah. Tapi sekarang mereka punya fitur dinamis. Ya sama kayak Facebook Ads lah sekarang dinamis tuh. Akhirnya cuma lo bayar berapa kali view nih. View-nya satu view berapa ratus perak. Yang ngelihat nanti yang sesuai dengan segmen market lo. Nah, gue nggak tahu per view berapa. Udah bukan gue yang megang lagi market. Tapi balik dong ya. Ya balik lah. Mantap ya. Insya Allah. Baru yang ketiga endorse dan lain-lain ya. Media. Habis itu udah kelar. Ada lagi sih macam-macam, lupa sih. Gue ingetnya top 3 doang. Oh gitu. Boleh nih kita banyak belajar nih sama dia, ini luar biasa nih. Berarti kedepannya akan hadir di tiga kota juga enggak ya? 3 kota, maksudnya 3 kota. Kata lo lagi bangun 3 tempat lagi store, ada di 3 kota yang berbeda. Di Q1 ini, Q1 Q2 kita banyakkan di Jabodetabek dulu. Karena sekarang kita di Jabodetabek ada 90 cabang. Menurut hitungan kita sih harusnya bisa 150 sampai 200 lah. Wih, lu jangan terlalu mendominasi, kesian yang lainnya. Gitu. Gelegak, keselak, apa tuh nama-namanya tuh. Yang lain jualan produk lain aja deh. Songong. Kita kasih solusi.